Allah memuliakan seseorang itu dari sisi ketakwaan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah memuliakan kalian semuanya itu adalah dari ketakwaan kalian. Pemirsa yang berbahagia, ternyata kalau kita bertakwa itu sangat-sangat dan sungguh luar biasa hasilnya. Pertama, kalau kita menafsirkan dari salah satu surat At-Tolak 2 dan 3, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang beriman kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari apa saja yang merasa sempit, merasa sulit, merasakan ya kayak seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi bagi orang yang bertakwa, insya Allah di situ, karena itu adalah firman yang sudah diberikan kepada kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, kita sering mengalami kesulitan umpamanya, hati saya kok gundah gulana. Kita buat sholat tobat, kita buat berwudu, kita buat untuk menyenangkan orang lain. Ternyata apa? Apa yang menjadikan masalah dalam jiwa kita itu Allah akan memberikan solusi. Tapi makhraja itu sebagai solusi, way out, jalan keluarnya. Itu yang pertama, keistimewaan yang kita rasakan betul-betul bahwa firman Allah itu adalah hak dan nyata. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau wong Jawa orang nyono-nyono, mak bedunduk apa ya, tiba-tiba. Ya, ini kalau kita yakini, kita sebagai orang bertakwa, kita menyadari bahwa ilmu Allah itu adalah hakun, benar-benar terjadi. Yang ketiga, yaitu keistimewaan orang-orang yang bertakwa, yaitu akan mendatangkan pahala. Segala sesuatu yang kita perbuat, ini ada pahala. Man jaa bil hasanati falahu asyri amsalihha. Siapa yang berbuat sesuatu kebaikan satu saja, oleh Allah akan dibalas dengan balasan 10 kebaikan, 10 fadilah, 10 keajaiban. Apa? Ya, kalau orang diceritani, ini minuman itu loh seger, es teler seger ya Mas ya, es teler ya seger. Lah kalau kita nggak merasakan, mana bisa merasakan segarnya es teler. Demikian juga konsep-konsep dari Al-Quran ini, kalau tidak kita amalkan, nggak ngerti rasanya. Jadi kalau bahasa promosi, yang penting rasanya, Bung. Nah, yang kita rasakan itu bahwa satu ayat kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kehidupan kita akan mendapatkan solusi-solusi yang sangat indah, sangat luar biasa, sangat wow pokoknya gitu. Yang berikutnya, yang keempat, bahwa kita dengan takwa kepada Allah akan menyelamatkan kita dari siksa. Siksa itu apa? Siksa itu siksa yang di dunia yuk galau. Ada persoalan yang tidak berhenti. Terus menerus persoalan hidup itu selalu continue. Ini selesai, ini lagi selesai, ini lagi bergantian. Tapi kalau kita ingat pada Allah, ya selalu bahwa kita orang yang beriman, bertakwa, itu selalu ada ujian. Wala nabluwakum bisyai'im minal khaufi wal ju' was samarat. Nah, ada itu, ada kekhawatiran, ada
kegundahan. Tapi kalau dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita selamat dari kegalauan, dari siksa hati, siksaan kehidupan, siksaan masalah-masalah yang kita hadapi, aman dan bereslah insya Allah. Yang terakhir, bahwa keistimewaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan syarat diterima amal. Jadi kalau kita kepingin beramal dengan sempurna, bertakwa dengan sempurna, ya syarat-syaratnya harus kita penuhi. Di samping kita berdoa untuk kita, berdoa untuk suami-suami kita, keluarga kita. Kok suami-suami ya, suaminya orang muslim sebanyak ini kita doakan, dan generasi kita, dzurriyyah kita doakan dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna, dan jadikanlah kami muttaqina imama, imamnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, begitu dahsyatnya kita menjadi takwa, sehingga marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan iman kita, ketakwaan kita, bahwa semua amal perbuatan kita ini adalah menuju menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang kalau kisah-kisah orang yang yakin, kisah-kisah orang yang punya sugesti tinggi dengan ketakwaan, itu saya ada contoh. Ada seorang punya keluhan sakit, dan sakit ini sudah diagnosa oleh para pakar medis, bahkan para spesialis itu ya pada datang untuk mendiagnosa pakai USG, atau kalau membutuhkan itu scan ya, itu sudah lengkap komplit, bahwa detakan jantung pun sudah berhenti. Artinya orang ini diagnosa sudah mati sama dokternya. Para dokter, udah ini layaknya ditaruh di ruang jenazah. Taruh aja di ruang jenazah, karena sudah nggak ada detakan jantung. Setelah diletakkan di ruang jenazah, dari keluarga itu ada yang menunggu. Kok ternyata orang ini bisa mereaksi kalimat-kalimat atau pembicaraan yang ada di sekitarnya. Duh, berarti orang ini tidak meninggal, masih hidup. Langsung dari keluarga-keluarga yang ada di ruang jenazah ini laporan kepada para medisnya tadi yang menangani ini tidak mati, ini masih bisa berkomunikasi dengan lancar. Langsung semuanya tertegun dan takjub, gumun. Ya. Lantas dipanggillah salah satu keluarga, berdialog dengan dokternya, disuruh atau diminta untuk mendiagnosa lagi betul-betul ini. Ternyata semua penyakit-penyakit yang ada tadi semuanya sudah hilang daripada tubuh orang yang sakit tadi. Kemudian omong punya ngomong, banyak orang yang ini keajaiban yang terjadi ini apa, amalan apa yang dilakukan fulan ini atau orang ini. Kemudian keluarganya bercerita, orang ini selalu menjalankan sholat fardunya tepat waktu dan berjamaah. Yang kedua, puasa Senin Kemisnya istiqomah. Kemudian bersedekahnya, berbagi terhadap sesama itu juga dijalankan luar biasa.
Setiap aktivitas kegiatan keagamaan dia selalu hadir, selalu tampil untuk mentasarufkan tenaganya, hartanya, jiwanya semuanya. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan kemudahan dari segala masalah. Yusra itu artinya kemudahan, diberikan kemudahan. Masya Allah. Para pemirsa yang berbahagia, sangat luar biasa, sangat takjub. Memang firman Allah Subhanahu wa taala yang dianjurkan kepada orang mukmin, orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sungguh akan membawa kemaslahatan, manfaat serta keistimewaan bagi yang menjalankannya. Mudah-mudahan siraman rohani pada kesempatan hari ini bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.